Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada video pembahasan lembar kerja siswa. Oke, yang perlu dipersiapkan sebelum mengerjakan atau menghitung gambar, tapi dahulu disiapkan buku Anda ya, buku berbaris ya. Ini nanti ada praktek satu persatu, praktek menggambar. Setelah menggambar, kemudian lakukan perhitungan, oke, tentang sudut pusat dan sudut keliling. Ya, kita perhatikan tujuan pembelajarannya untuk lembar kerja siswa adalah: satu, memahami hubungan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Dua, memahami sudut pusat keliling lingkaran yang menghadap busur yang sama. Tiga, menerapkan teorema lingkaran dalam penyelesaian sehari-hari. Nomor 1 ya, ini soal nomor 1 ada di, silakan nanti disimak YouTube ini ya, klik ini, silakan disimak dan dicatat satu persatu, oke ya. Langsung disiapkan buku Anda ya, silakan digambar betul. Oke, nomor 2 seperti itu ya. Jadi silakan digambar dulu untuk lingkarannya dengan segitiga ya, BEC, dimana BEC 90 derajat ya, baru lakukan perhitungan. Nomor 3, lingkaran A bergaris dari dua satuan, panjang ruas garis BC 2, temukan besar BDC. Perlu digambar dulu di buku Anda, baru lakukan perhitungan. Selanjutnya nomor 4 ya, diameter pada lingkaran berikut dari jari 8,5 dan panjang AC 8 cm. Tentukan ABC nya, besar, panjang AB dan BC. Silakan digambar terlebih dahulu supaya nanti temukannya besar sudut ACB dan panjang AB serta panjang BC. Oke ya. Kemudian saya akan coba membahas atau melakukan petunjuk bagaimana cara mengerjakan soal nomor 8 ya. Kita berpikir, silakan nanti disimak satu persatu, ditulis di dalam buku kalian. Pada gambar berikut, titik P dan titik I adalah mercusuar. Mercusuar itu artinya, ingat kalian tahu di pelabuhan itu ya, pelabuhan kapal itu ada tanda lampu ya, ini lampu, ini lampu, ini lampu, ini lampu ya, itu mercusuar. Daerah dengan karang berbahaya telah dipetakan. Nah, ini ada batasnya, pembatas ya. Daerah yang berbahaya tersebut, kapal diharapkan tidak memasuki daerah lingkaran untuk mengendalikan kemungkinan kapal kandas. Oke ya, ini sebagai pengantarnya. Nah, silakan ini nanti cara menggambarnya nanti melakukan apa namanya, menyimak video yang akan saya jelaskan. Oke ya, ini nanti jika PCG itu terletak di luar, bagaimana nanti kalau di pada lingkaran ya, ini bagaimana kalau di dalam. Oke, baik, kita simak sebagai berikut ya. Jadi saya jelaskan menggunakan GeoGebra. Oke ya, nah seperti ini, perhatikan. Jadi satu-satu nanti silakan di subscribe satu ditulis ya. Jadi saya masukkan gambar yang sudah saya siapkan ya, yang sudah saya siapkan ini ya. Nah, saya siapkan seperti ini ya, bismillah. Nah, ini boleh ya, nggak usah menggunakan titik, jadi saya hapus
itu kayak saya tulis itu supaya tidak kebel nanti ya. Oke, ini ya gambarnya saya pecah sedikit. Oke, ini ya, ini tadi sebagai mensusuarnya ya. Nih, kemudian ini pembatas merah, nanti kita gambar lingkarannya ya. Nah, seperti ini kita gambar lingkarannya. Oke, silakan. Jadi gambar lingkarannya, jadi kalian menggambarnya nanti nggak usah seperti ini, jadi cukup dari pembatas saja ya. Ini dikasih gambar apa ya, tongkat ya terserah ya, baru lingkaran di sini ya. Kita masukkan 3,4 ya. Nah ya, bukan gini, kita salah, kita temukan lampunya ya. Di sini lampunya saya gambar sebagai poinnya ini. Nah, terus pada lampunya, kemudian tadi yang Q ya, Q ya, ini Q berarti. Nah, ini Q. Oke, kita ganti Q. Oke, nah PV ya, sebagai lampu. Kemudian kita gambarkan lingkaran ya. Nah, lingkaran misalnya boleh begini, boleh. Oke, nah, kita gambarkan atau langsung begini aja, kita ambil di lingkaran ini kayak circle. Nah ini, nah, kita paskan dulu, kita gerakkan. Oke, nanti kalian ini menggunakan busur ya, menggunakan busur ya. Ambil aja nanti yang sesuai, nanti supaya nanti disesuaikan. Nah, kita pasangkan di sini. Nah, ini berarti ini tidak usah C ini ya, tidak usah. Oh, berarti ini kita ambil lingkaran satu masalah ya. Nah, ini saya nggak pas. Oke, nah, kita gerakkan, kita pindah. Oke, bisa pas. Nah ya, lepaskan di pembatas itu ya, pembatas yang merah nanti ya. Nah, ini nggak usah dikasih nama ya. Pelan ya, maaf maaf kesalahannya yang ini tadi ya. Ini oke, kita move dulu, klik. Nah, ini nggak ada pusat ini. Nah, kita paskan. Oke, nah ya. Nah, ini kita ya, ini ya, itu lingkaran. Oke, nah ini sebagai lampunya ya. Silakan digambar mulai dari sini. Nah, nanti kalimat saya dan ketuaan ini nanti kalian tulis ya. Kemudian suatu kapal di C ya, kapal di C. Anggaplah umpama saya ambil gambar lagi kapal ya, ambil yang sekarang, ambil kita gambar kapalnya. Nah, saya di sini ya, berikan kita titik D, tidak usah nih. Oke,
berarti kan itu yang dilihat seandainya di sini ya, ini atau di sini aja lah ya. Nah, di sini dia mulai masuk ke gitu ya. Dan kemudian titik posisinya di C ya. Nah, kita poinnya di C diambilkan di sini. Titik. Nah, oke ya. Jadi ini C ya, kan. Nah, udah, bentar ya. C, oh dia, sama dia. Atau, nah, nggak mau ya. Saya mau harusnya. Ya. Atau kita ganti nama E saja ya, jadi Aki ya, ini nggak bisa dirubah ya. Ini change ya, ini baru ini B ya, B ini E ya, baru kita kasih poin satunya di B. Nah ini kita kasih B, jadi coba ganti ini. Mau dia atau F ya, oh masih oke. Nah mau dia mau dia ya, oke. Nah, oh berarti nggak mau ya, apa padanya yang ada di sini aja. Nah, segmen F ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini pakai poin aja. Nah di sini ya, oke ya. Jadi saya ganti jadi Aki E F. Nah posisi kapalnya di sini ya. Nah ini kita hubungkan supaya terjadi garis ya, garis A ke E. Bentar. Segmen ini, segmen A, nah ke E, kemudian ya kemudian I ke E. Oke ya, ini posisi kapalnya. Kemudian ini kita tandai alfa. Nah perhatikan ya, nanti kita kasih nama sudut alfa, berapa besarnya kalian tulis. Oke ya, jadi berapa, 11,53 ya. Jadi saya pindah dulu supaya kelihatan dulu ya. Nah, ini alfa ya, alfa. Oke, 11,53. Oke ya. Kemudian ya, ini lagi AF dengan T ya, segmennya. Jadi A ke F. Nah kemudian F ke ini. Kelihatan ini sebagai sudut beta ya, sebagai sudut beta. Nah silakan disimak, kemudian dicatat di buku kalian, tinggal nanti disimpulkan. Nah ini sebagai beta, jadi 42,06. Jadi ya, ini berada di luar, kapalnya berada posisinya di luar apa namanya, di luar lingkaran ya. Oke, nah sekarang
antara alfa sama beta. Ini besar sudutnya kan, alfanya ini kecil ya, jadi alfa lebih kecil dari beta. Silakan ditulis alfa lebih kecil dari beta, oke ya, atau saya tulis ya supaya. Jadi alfa, nah alfa, bentar, alfa ya, nah tanda kecil besar, lebih kecil besar atau lebih kecil ya dari beta, nah, dari beta, oke ya. Nah silahkan ini nanti disimpulkan. Nah di sini nanti ulangannya. Nah ya, jadi untuk yang pertama adalah sudut alfa lebih kecil dari beta, berarti kapal ini enggak kandas, jadi berada di luar lingkaran. Jadi kapal ini tidak akan kandas apabila alfa lebih kecil daripada beta. Jadi sekarang pertanyaan yang kedua nih ya, ini di luar lingkaran, kemudian pada lingkaran, bagaimana nanti kesimpulannya? Ini saya gerakkan saja, ini silakan nanti digambar ya. Jadi pada saat titik atau kondisi atau letak di kapal alfa ini saya pindahkan, masih alfa, kalau tak pada lingkaran itu berarti di sini ya. Nah, pada lingkaran ini bisa perhatikan, ini 40, 42 ya, 42,6, atau di sini ya 42,5. pada lingkaran nanti akan semua akan sini ya. Nah, 42 ya, atau di sini boleh. Nah kemudian, nah ini kalau ya, jadi kalau alfa saya geser di E ya, masih alfa, nyata di sini adalah 42,04 atau 42 lah kondisinya ya. Berarti kesimpulannya apa ya, atau ya akan sama. Jadi pada kapal ini pada terletak pada lingkaran, itu berarti kesimpulannya posisi sudutnya sama, jadi tidak akan kandas tetap ya. Jadi saya tulis pada kedua bahwa alfa itu sama dengan beta ya. Nah, walaupun selisih sedikit, nanti akan sama itu ya, akan sama. Kalau mana betanya ini? Nah, beta atau nah ini ya, oke. Nah, ini kesimpulan kedua. Jadi ini terletak di luar lingkaran, ya kan? Ini pada lingkaran. Kemudian umpama saya geser lagi, ya, misalnya 42 lebih ya, 42 lebih. Seandainya ini saya geser ke bawah pada lingkaran, 43 ya, 42 lebih, itu tetap tidak akan kandas ya, sampai pada kesini, umpama sini lah dekat. Nah, sampai pada 38 pada lingkaran ya. Jadi pada posisi kapal itu terletak di lingkaran, jadi masuk di area garis lingkaran itu nanti tidak kandas, dimana sudutnya dianggap sama ya, sama ya. Nah
Kemudian yang ketiga, ya, di dalam lingkaran. Bagaimana kalau ini saya geser ke dalam, misalnya di sini. Nah, misalnya ke sini, ya, ya. Dalam lingkaran dengan sudut 75, ya, tetap aman. Kapal tersebut akan aman, ya. Ini di luar, di dalam, ya, ini di dalam. Jadi silakan, jadi pada posisi kapal ya, ini kalau di dalam lingkaran dengan sudut sekian boleh, sekian boleh, sekian boleh, dalam sekian boleh, ya, 59,6, ya, tetap pada posisi aman, ya. Jadi yang ketiga, ya, berarti posisi alpanya gimana ini kesimpulan? Berarti kan lebih besar sudutnya, ya. Jadi kalau di posisi kapalnya berjalan berlabuh di dalam lingkaran, maka, ya, maka oke, ya, alfa lebih apa tadi, lebih besar, ya, lebih besar, lebih besar dari besar. Bentar dulu, mulai, lebih besar tandanya. Atau saya tulis saja lebih besar, ya, sudut beta, gitu ya. Jadi silakan tulis, yang ketinggalan. Oke, nah, jadi ini, ya, ini di dalam, jadi di luar, di pada lingkaran, ya, pada lingkaran ini saya tunjukkan, dianggap sama nih, dianggap sama, ya. Saya gerakkan lagi, ya. Nah, jadi kalau saya bergerak ke pada lingkaran, ini dianggap sama. Jadi alfa sama dengan beta pada dalam lingkaran akan lebih besar. Nah, ya kan? Nah, lebih besar. Silakan sudutnya. Oke, paham ya? Ini saya kembalikan semua di luar, ya, di luar. Berarti kan alfanya lebih kecil. Nah, sekarang Anda simpulkan pada saat, pada posisi di manakah, ya, ini menurutmu informasi apa yang perlu diketahui kapten kapal tentang lokasi ini untuk memastikan kapalnya tidak kandas? Nah, silakan, ya, lihat alfanya, ya, pada posisi ini, ya. Nah, coba kita buktikan bagaimana kalau pada posisi ini. Nah, ya, kalau alfanya, bagaimana alfanya kalau lebih besar dari beta? Silakan disebutkan, berarti kapalnya posisinya akan kandas. Oke, ya. Jadi kalau alfa lebih besar dari beta, posisi kapal akan kandas karena lebih garis. Nah, walaupun di sini, ya, tetap akan kandas, ya. Nah, saya kembalikan. Oke, silakan, mudah-mudahan ini manfaat sebagai petunjuk kalian dalam mengembangkan pola pikir bagaimana mengerjakan apa namanya, soal lingkaran dalam penerapan kehidupan sehari-hari, ya. Oke, makasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.